Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi termasuk Paulus pun mengaku dia sama terhitung dengan orang-orang berdosa. Bahkan dikatakan di situ kami semua juga. Kami semua ini maksudnya siapa? Orang Israel. Jadi sebenarnya orang Israel pun adalah orang berdosa yang dipilih oleh Tuhan, dijadikan umat pilihan Tuhan. Lalu kemudian ayat yang keempat, tetapi Allah, jadi langsung ada tetapi. Ini langsung, ya memang kita orang berdosa, kita hidup dalam kegelapan, tetapi Allah. Jadi bukan karena kita. Kalau kita udah pasti dikuasai dosa, kita nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, kita budak dosa. Nggak ada yang bisa selamat oleh usaha dan perbuatannya karena udah dikuasai oleh kerajaan kegelapan, mati oleh karena dosa. Tetapi kemudian ada satu pengharapan, yaitu apa? Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi hanya karena kasih Tuhan yang besar dilimpahkan kepada kita. Kita siapa waktu itu? Kita orang berdosa, nggak ada yang baik dalam hidup kita. Semua perbuatan baik itu kayak kain kotor. Kita orang-orang berdosa yang layak dimurkai sebenarnya, tapi justru dilimpahkan kasih karunia Tuhan bagi kita. Akibatnya apa? Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi karena Tuhan yang mendatangi kita ke dalam lumpur dosa, dan waktu kita percaya itu, maka kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Waktu kita percaya Kristus telah mati, bangkit, dan memberi kita hidup yang baru, waktu kita percaya itu maka kita pun hidup bersama dengan Kristus. Lalu ayat ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Wow, jadi kita bukan hanya diampuni dosa-dosa kita, tapi kita diberi hidup yang baru, bangkit bersama dengan Kristus, dan kita ada di dalam Kristus. Kita juga ternyata saudara langsung terangkat bersama dengan Dia dan duduk bersama-sama dengan Dia di surga. Kita bersama dengan Kristus di surga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi nasib kita di masa depan itu sangat jelas, yaitu kita akan tampil dalam kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus. Ukurannya hanya Kristus Yesus, bukan karena kita layak, kita hebat, karena kita banyak melakukan hal yang rohani yang baik, bukan. Tapi karena memang Kristus yang sudah melimpahkan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Itu sebabnya kita dijamin pada masa yang akan datang kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini ada satu prinsip yang sangat luar biasa, saudara. Dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi saudara, kita bisa selamat, kita bisa hidup dalam kehidupan kita hari ini, itu karena kasih karunia yang kita terima dengan iman, oleh iman. Itu sebabnya itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi kalaupun kita beriman, kita percaya, itu juga karena Tuhan yang memampukan kita untuk beriman, untuk percaya. Jadi benar-benar bukan usaha kita, tapi betul-betul hanya pemberian. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.